Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Onde mande. Taki cuahe aka. Lahan tol Padang Sicincin ramai-ramai dikorupsi. Onde mande. Perjalanan pembangunan tol Padang Sicincin ternyata menyimpan banyak cerita. Salah satunya adalah pembebasan lahannya yang ternyata diwarnai tindakan korupsi, bukan 2-3 orang, namun kejahatan ini dilakukan beramai-ramai oleh 13 orang dari berbagai pihak. Taki Cuahwat. Kejadian bermula pada tahun 2020, saat itu terjadi proses ganti rugi lahan tol yang terdampak proyek Jalan Tol Trans Sumatera, JTTS, tepatnya di Tol Padang Sicincin seksi Kapalo Hilalang, Sicincin, Lubuk Alung, Padang, pada STA 4.200, STA 36.600 di Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu lahan, tepatnya terletak di Parit Malintang, kemudian ikut dibayar kepada orang per orang yang mengaku itu adalah tanah milik mereka yang terdampak tol. Uang sudah diterima, lalu belakangan baru ketahuan, ternyata itu bukanlah lahan milik orang perorangan namun ternyata masuk dalam bagian luasan Taman Keanekaragaman Hayati atau Kehati Parit Malintang. Secara administrasi, lahan Kehati ini berstatus aset daerah bahkan telah tercatat dengan jelas sebagai objek bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Padang Pariaman. Lahan itu masuk resmi dalam objek saat Kabupaten Padang Pariaman pindah ibu kota kabupaten ke Parit Malintang pada tahun 2007. Tentu saja ini merupakan sebuah kesalahan, bagaimana bisa tanah milik daerah tapi ganti ruginya masuk kantong orang perorangan. Akhirnya masalah ini diusut oleh Kejari Padang Pariaman, kemudian diambil alih Kejati Sumbar. Pertengahan tahun 2022 status kasus kemudian naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Mengejutkan, dari hasil penyidikan kemudian semakin terbuka terang benderang, ternyata ada 8 warga yang menerima uang ganti rugi tol dari pemerintah. Guna memuluskan aksi ini, 8 warga itu dibantu oleh beberapa pihak. Ada ASN Pemkab Padang Pariaman, kemudian ada juga pegawai BPN, bahkan ada juga perangkat nagari. Pada 27 Oktober 2021, 13 orang itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sumbar. Desember 2021 lalu 12 dari 13 mereka ditahan. Namun pada Agustus 2022, semua tersangka ini dibebaskan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Pengadilan Negeri Padang. Mereka disebut tidak terbukti melakukan korupsi, jadi ya harus bebas. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan kasasi lalu dikabulkan. Juni 2023 Mahkamah Agung, MA, akhirnya menganulir vonis bebas mereka, 11 dari 13 pelaku divonis dengan hukuman bervariasi oleh Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Soeharto dan Agustinus Purnomo Hadi. Mengutip dari situs www.mahkamahagung.go.id, daftar nama dan vonis yang diterima adalah sebagai berikut. 1. Pegawai BPN, Jumaldi divonis bebas PM Padang. MA menganulir menjadi 5 tahun penjara, denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 2. Pegawai BPN, Ricky Novaldi divonis bebas PM Padang. MA menganulirnya menjadi 5 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 3. Syamsuardi, belum putus MA. Duduk sebagai Ketua Majelis Surya Jaya, dengan anggota Ansori dan Biarso Budi Santiarto. 4. Buyung Kenek, divonis bebas PM Padang. MA menganulirnya menjadi 6 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Soeharto dan Agustinus Purnomo Hadi. Buyung juga wajib mengembalikan 4,5 miliar rupiah, subsidiar 3 tahun kurungan. 5. Kaidir divonis bebas PM Padang. MA menganulirnya menjadi 6 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Soeharto dan Agustinus Purnomo Hadi. Kaidir juga wajib mengembalikan 2 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun kurungan. 6. Sadri Yuliansyah, divonis bebas PM Padang. MA menganulirnya menjadi 6 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Soeharto dan Agustinus Purnomo Hadi.
Sadri juga wajib mengembalikan 2 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun kurungan. 7. Raymond Fernandes, divonis bebas PN Padang. MA menganulirnya menjadi 6 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga wajib mengembalikan 633 juta rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. 8. Amir Hossein, divonis bebas PN Padang. MA menganulirnya menjadi 6 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga wajib mengembalikan 796 juta rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. 9. Syamsul Bahri, divonis bebas PN Padang. MA menganulirnya menjadi 6 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Soeharto dan Agustinus Purnomo Hadi. Syamsul Bahri juga wajib mengembalikan 2,3 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun kurungan. Nazarudin divonis bebas PN Padang. MA menganulirnya menjadi 6 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Soeharto dan Agustinus Purnomo Hadi. Nazarudin juga wajib mengembalikan 3,4 miliar rupiah, subsidiar 3 tahun kurungan. 11. Syafrizal, belum diputus MA. Duduk sebagai Ketua Majelis Surya Jaya, dengan anggota Ansori dan Biarso Budi Santiarto. 12. Yuniswan, divonis bebas PN Padang. MA menganulirnya menjadi 6 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 13. Upik, divonis bebas PN Padang. MA menganulirnya menjadi 5 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Adapun atas kasus ini, negara telah dirugikan sebesar 27.460.213.941 rupiah. Angka ini diperoleh dari laporan penghitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP Sumatera Barat. Mengejutkan, Jumat 14 Juli 2023, 2 orang terpidana akhirnya pecah telur di eksekusi Kejati Sumatera Barat. 2 orang itu adalah Jumadi dan Upik Suryati, berlatar belakang sebagai pegawai Badan Pertanahan Nasional, BPN, Sumbar. Keduanya kemudian digiring menuju Lapas Muaro Kelas 2A Padang dan LPP Padang. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Asnawi, dilansir dari Antara mengatakan eksekusi ini dilakukan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI yang menyatakan kedua terpidana bersalah. Perkara korupsi pengadaan lahan tol Padang Sicincin memasuki babak baru. Sempat divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Padang, 2 terpidana korupsi lahan tol Padang Sicincin kini masuk kandang lagi, kembali ke rumah tahanan. Awal penangkapan 2 terpidana ini bermula dari inisiatif mereka datang secara kooperatif ke Kejaksaan Tinggi Sumbar pasca Mahkamah Agung, MA, menganulir vonis bebas mereka pada Juni 2023 lalu. 2 terpidana ini adalah Jumadi dan Upik Suryati, yang merupakan pegawai Badan Pertanahan Nasional, BPN, Sumbar. Pegawai BPN, Jumaldi, pada Agustus 2022, divonis bebas oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Pengadilan Negeri Padang, kemudian MA menganulir menjadi 5 tahun penjara, denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara Upik, divonis bebas Pengadilan Padang lalu MA menganulirnya menjadi 5 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Adapun ketua majelisnya adalah Suhadi dengan anggota Soeharto dan Agustinus Purnomo Hadi. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Asnawi, kepada wartawan di Padang, Jumat mengatakan, eksekusi terhadap Jumaldi dan Upik dilakukan berdasarkan putusan kasasi MRI yang secara jelas menyatakan kedua terpidana ini bersalah. Keduanya, kata Asnawi, memang datang dengan kooperatif, kemudian langsung dijebloskan ke penjara untuk menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan MA. Tentu saja tak hanya hukuman penjara, MA katanya juga akan menghukum keduanya dengan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Terlihat pula keduanya berhasil digiring ke Lembaga Pemasyarakatan Muaro Kelas 2A Padang dan LPP Padang. Kedua terpidana ini pecah telur sebagai terpidana perdana yang berhasil dijebloskan kembali ke penjara, dari total 13 terpidana lainnya. Bagaimana dengan 11 terpidana lainnya? Kata Asnawi akan segera ditindak.
Secepatnya kami akan mengeksekusi terpidana lain, tegasnya, dikutip dari Antara. Ia juga menghimbau para terpidana lain yang sempat divonis bebas PN Padang itu, segera menyerahkan diri secara kooperatif, tanpa harus ada penjemputan paksa. Dikutip dari BPJ Tol Kementerian PUPR, pembangunan ruas tol Padang Cicincin ditargetkan tuntas 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melanjutkan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru, Padang, Seksi 1 Padang Cicincin sepanjang 36,6 km. Ruas tol ini merupakan bagian dari Sirip, koridor pendukung, Jalan Tol Trans Sumatera, JTTS, yang akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Riau dengan Sumatera Barat, Sumbar. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan kecepatan pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru ini sangat tergantung pada dukungan pemerintah daerah, Provinsi Sumbar dan pemerintah kota, kabupaten terkait, dalam kesulitan lahan yang dilalui ruas tol. Kuncinya sekarang ada di pemerintah kabupaten, kota dan juga provinsi. Seandainya tanahnya clear, maka kita siap untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunannya, kata Menteri Basuki. Hal itu disampaikannya saat meninjau progres pembangunan Jalan Tol Padang Cicincin di Sumatera Barat, turut hadir mendampingi Gubernur Sumbar, Mahyeldi, anggota Komisi V DPR RI, Adhari Gaut Hiardi dan Direktur Utama PT Utama Karya, Budi Harto. Pembangunan Tol Padang Cicincin dimulai pada Februari 2018 dengan progres konstruksi saat ini mencapai 45,5% dan progres pembebasan lahan 81,2%. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk tim percepatan pelepasan lahan jalan tol untuk membantu Kementerian PUPR seperti pemberkasan dan mediasi sengketa.